Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Gus Wakid, para senior, semua peserta halakoh yang berbahagia. Kita eh, banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari penjelasan Gus Wakid lalu diteruskan oleh Prof. Nasih, Rektor Universitas Airlangga Surabaya ini saya kira sudah jelas sekali dasar-dasar dari Al-Quran, hadis Nabi maupun juga pengalaman. Saya kira ke depan ini memang lewat berbagai media yang ada, apakah lewat pendidikan di kampus, di sekolah, di pondok pesantren, atau juga di masyarakat, perlu digelak-galakkan itu agar para generasi muda ini sadar atau semakin sadar lagi agar mereka seperti yang dikatakan oleh Profesor Nasih agar mandiri, tidak menjadi beban orang lain. Dari Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Gus Wakid, saya kira sudah cukup, tetapi saya lihat ada satu surat Gus Wakid yang kalau saya pelajari dari awal sampai akhir itu bicara tentang ekonomi. Ialah di surat Al-Lail itu, Gus Wahid. Di surat Al-Lail itu kan jelas sekali. Walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasata ya. Ini kan menggambarkan manakala demi malam apabila telah menutupi, demi siang apabila telah terang benderang, demi penciptaan langit, laki-laki dan perempuan, inna sa'yakum lasata. Sungguh usahamu memang beraneka ragam. Soal berusaha ini kan sebetulnya orang tidak tahu malam, tidak tahu siang, tidak tahu laki-laki, tidak tahu perempuan, semua sebetulnya bersemangat kalau menurut ayat ini. Bahkan di ayat-ayat berikutnya itu kan bagus sekali itu. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Manakala siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan untuk itu takwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik nanti di surga, maka fasanu yassiruhu lil yusra. Jadi kalau usaha itu memang lalu ada aspek sosial yang diperhatikan. Tapi lalu kalau sebaliknya wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Nah, ini menurut saya tuntunan yang bagus sekali. Bahkan lalu diteruskan wama yugni anhu maluhu idza taradda, bahwa harta ini sebetulnya nanti kalau kita sudah meninggal tidak ada gunanya. Maka lalu otomatis ini kan mendorong kita semua agar kita itu berusaha. Di dunia ini tidak boleh kita itu lalu tidak bekerja, hanya tinggal di masjid seperti yang disampaikan oleh Gus Wakid dan juga oleh Prof. Nasih tadi, bahwa kita memang harus utuh itu kan. Nah, saya lihat sekarang ini Gus Wakid sebetulnya sudah muncul ya usaha-usaha apakah dilakukan oleh anak-anak muda sendiri. 2 hari yang lalu saya ini naik Grab. Kebetulan kan sudah tua itu kalau agak jauh sedikit itu saya pilih naik Grab. Nah, ketika saya ada di mobil itu, saya kenalan sama sopirnya itu, saya dapatkan pelajaran yang luar biasa.
Dia tak tanya kenapa kok masih muda mau jadi sopir gitu kan. Hasilnya berapa? Katanya 250.000. Dia bilang saya nyopir ini hanya untuk hiburan. Saya di rumah punya usaha. Saya punya kos-kosan, katanya 28 kamar. Lalu dia punya usaha peternakan, usaha perikanan. Di rumah punya usaha perikanan, peternakan, lalu juga usaha kos-kosan. Dia bisa menghitung, yang saya jadi heran itu. Dia hanya lulusan SMA, tetapi dia ingin bekerja sampai usia 45, katanya. Tapi ketika untuk usia 45, dia bilang saya harus punya uang 5 miliar. Nah, dengan uang 5 miliar ini, saya nanti sudah tidak usah kerja, bahkan kalau kerja saya untuk hiburan saja. Beda dengan ketika sekarang ini saya memang berusaha untuk mengumpulkan uang. Nah, dia menghitung seperti itu. Ini kan menurut saya luar biasa. Kalau ini yang seperti ini dimiliki oleh pemuda-pemuda kita ini, jadi hidup ini lalu dihitung. Bukan lalu seperti mengikuti air mengalir gitu kan, dihitung. Dan dengan dihitung kayak begitu, lalu dia menjaga apa stamina kerja. Saya harus mengumpulkan uang 5 miliar tabungan saya ketika saya umur 45 tahun ya. Ini menurut saya luar biasa. Nah, saya berpikir kalau yang seperti ini jumlahnya banyak, maka akan luar biasanya. Persoalannya gimana agar pemuda-pemuda itu mempunyai jiwa seperti ini, ya, suka mandiri, tidak menggantungkan orang lain. Lalu juga di lingkungan pesantren, Gus Wakil, itu juga sudah ada. Dulu pernah saya sampaikan di Mojokerto. Di Mojokerto itu para santri-santri itu kalau ngajinya sore, pagi disuruh kerja di usaha-usaha kiainya itu. Kalau lalu belajarnya itu pagi, sorenya santri-santrinya disuruh bekerja. Nah, ketika mereka bekerja itu digaji oleh kiai. Hanya gajinya tidak diberikan pada mereka itu. Kalau makannya ikut kiai, nanti ketika kerja dia digaji, gajinya disimpan di tabungan kiai. Nah, untuk apa? Nanti ketika dia kembali dari pesantren ke kampungnya, maka dia mendapatkan ilmu, mendapatkan ijazah, plus mendapatkan modal. Modal dari apa? Dari kerja itu. Selama misalnya 4 tahun, 5 tahun di pesantren. Menurut saya ini luar biasa. Perguruan tinggi di Indonesia yang mungkin yang bagus-bagus barangkali belum berpikir ke arah itu. Bagaimana ketika memberi ijazah, lalu juga sekaligus memberikan modal. Nah ini sudah dilakukan oleh seorang kiai di Mojokerto ini. Bahkan lalu apa namanya, memang kiainya kreatif banget. Kiai itu selain bicara tentang kitab ya, Al-Quran dan juga kitab-kitab, ngajarin kitab, pagi hari atau juga sore hari itu tadi ada pembagian tugas. Kiainya punya berbagai macam usaha di bidang pertanian, di bidang peternakan, lalu kemudian juga pertokoan, ada rumah makan. Dia punya rumah makan itu ada 56. Rumah makannya itu 56. Di Surabaya, di Sidoarjo, di Pasuruan, di Mojokerto sendiri, sampai juga punya rumah makan di Kalimantan Barat, di Pontianak. Nah, ini kiai-kiai sudah ada yang seperti ini. Saya tanya pada kiai, kiai usahanya sekian banyak, lalu bisa ngurusi putra-putrinya dan juga ya santri-santrinya yang tidak mampu, lalu juga tidak ikut kiai saja, makannya sehari-hari, berapa penghasilannya kiai setiap bulan? Dia bilang bahwa kalau saya sebulan itu pendapatan saya kurang dari 2 miliar, Prof. Imam, saya itu tidak jalan itu keluarga di sini ini. Coba. Berarti kalau begitu kiai ini sudah lebih banyak penghasilannya daripada pegawai negeri atau mungkin juga jadi rektor
1 bulan dia bisa punya penghasilan 2 miliar gitu. Yang katakan dia tidak cukup kalau apa namanya penghasilannya kurang dari itu karena harus menghidupi anak santri-santri yang yatim, lalu juga yang lain-lain itu. Hanya sayangnya Kiai ini 1 tahun yang lalu sudah wafat, tapi alhamdulillah juga bisa diteruskan oleh anak-anaknya itu. Saya lihat anak-anaknya bisa mewarisi usaha-usaha seperti ini. Nah, kalau pesantren-pesantren itu kan juga telah melakukan hal seperti itu, tidak hanya sekedar anak-anak santrinya itu bisa ngaji kitab kuning, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, tetapi juga bisa membuat usaha-usaha entrepreneur kayak begitu. Lalu mereka tersebar di Indonesia yang jiwa itu sudah dimiliki, maka akan menjadi luar biasa. Hanya problemnya itu adalah bagaimana menganak-pinakkan ini, Gus Wakid, menganak-pinakkan jiwa ini. Yang dia kiai itu punya penghasilan 2 miliar, Gus Wakid. 1 bulan coba kan. Kan sudah luar biasa menurut saya. Punya rumah makan itu 56, punya usaha-usaha pertanian, peternakan. Saya lihat begini. Jadi apa saja yang ada di kanan kiri dia itu dia harus bisa menghasilkan ekonomi dan juga harus bisa dijadikan untuk memberi contoh, ya. Untuk memberi contoh apa namanya para santrinya itu. Santri perempuan juga begitu, dikelatih hal-hal yang bersifat yang harusnya ditangani oleh anak-anak jahit menjahit, lalu kemudian apa agar terampil membuat pelayanan rias kemanten misalnya, yang hal seperti itu menurut saya luar biasa. Hanya saya seringkali berpikir gimana caranya seperti ini. Ini menurut saya jiwa, ya, jiwa entrepreneur. Jadi mungkin kalau mereka itu diajari tetapi tidak punya jiwa entrepreneur, itu mungkin tidak bisa. Karena itu mungkin ini pertemuan-pertemuan semacam ini barangkali bisa melahirkan inspirasi bagaimana kita membuat gerakan menurut saya. Kalau saya tadi nyebut misalnya kasus anak Grab saja, lalu yang harus punya cita-cita umur 40 tahun harus punya tabungan 5 miliar. Saya tanya, sekarang sudah berapa miliar? Sekarang baru 2 miliar dia bilang gitu. Padahal usianya dia sekitar 30-an ini. Ini seperti ini Gus Wakil, dan ini kita anggap sebagai sebuah apa namanya implementasi daripada ajaran agama. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini apalagi ditangani oleh para kiai-kiai ini adalah implementasi daripada pelajaran agama. Sebagaimana tadi dikatakan agama kok hanya sekedar khotbah, sekedar sholat, zikir, ya itu perlu gitu, itu perlu. Tetapi sebetulnya selain itu untuk menyangga kehidupan sehari-hari seharusnya bisa kerja. Nah, kalau pesantren-pesantren, lembaga pendidikan swasta ataupun juga negeri, kalau juga perguruan tinggi, bahwa kurikulum itu sebetulnya kurikulum tidak harus sama persis ya. Sekarang alhamdulillah ada kurikulum merdeka, tapi apakah juga sudah merdeka betul atau belum gitu. Jangan sampai hanya namanya merdeka, tapi juga dibuatkan pedoman-pedoman yang pedoman-pedoman itu dijadikan sebagai tolok ukur. Kalau itu sudah jadikan tolok ukur, maka semua orang lalu melaksanakan pedoman itu lalu hanya sekedar formalitas sifatnya. Nah ini Gus Wakid, saya hanya memberikan contoh-contoh seperti ini, dan mudah-mudahan di pesantren dengan ada contoh begini lalu yang lain-lain pada ngikut. Tapi rasa-rasanya karena pesantren yang seperti ini dihargai, maka orang biasanya akan melakukan hal-hal yang dihargai oleh masyarakat. Itu Gus Wakid, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.